Hantu Gerandong adalah makhluk halus dalam mitologi dan cerita rakyat Indonesia, terutama yang berhubungan dengan daerah pesisir atau pantai. Gerandong lebih dikenal di daerah Jawa, Bali, dan sekitarnya, dan dalam beberapa kisah, ia dikaitkan dengan dunia laut dan kehidupan nelayan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang hantu Gerandong. Gerandong sering digambarkan sebagai makhluk halus atau hantu yang muncul di daerah-daerah dekat pantai atau laut. Beberapa cerita menghubungkan Gerandong dengan arwah nenek moyang atau roh yang telah meninggal tetapi masih memiliki hubungan kuat dengan laut. Dalam beberapa versi cerita, Gerandong adalah roh orang yang meninggal dalam kecelakaan laut atau seorang pelaut yang tenggelam tanpa mendapat penghormatan yang layak. Gerandong sering digambarkan sebagai makhluk yang menyerupai manusia, namun memiliki ciri khas yang menakutkan. Beberapa versi mengatakan bahwa Gerandong memiliki wajah yang rusak atau menyeramkan, dengan tubuh yang tampak berlumuran pasir laut atau memiliki penampilan yang kotor dan berbau amis, seperti bau ikan atau makanan laut. Gerandong bisa juga muncul dengan penampilan seperti seekor binatang atau makhluk laut yang besar dan menakutkan. Wujudnya seringkali dipenuhi dengan aura kekuatan laut yang gelap dan misterius. Di sebuah desa nelayan di pesisir Jawa, ada sebuah cerita tentang seorang nelayan muda bernama Bambang. Bambang sangat dikenal oleh masyarakat setempat karena kecakapannya dalam melaut. Suatu hari, ia berlayar jauh dari pantai untuk menangkap ikan, membawa perahu kecilnya sendirian. Di tengah laut, tiba-tiba angin bertiup kencang, dan ombak besar datang menggulung perahunya. Bambang berusaha menyelamatkan diri, tetapi ombak yang besar menghantam perahunya, menyebabkan perahu terbalik dan Bambang tenggelam ke dasar laut. Malam berikutnya, beberapa nelayan yang sedang berada di warung makan di tepi pantai merasakan ada yang aneh. Mereka mencium bau amis yang sangat kuat, meskipun tidak ada ikan yang sedang dimasak atau makanan laut yang dibiarkan terbuka. Mereka merasa cemas dan berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, mereka mendengar suara-suara aneh seperti suara gerakan ombak yang datang dari daratan. Pada malam berikutnya, ketika mereka sedang makan di warung yang sama, beberapa nelayan melihat sosok yang muncul dari laut dengan tubuh berlumuran pasir dan berbau amis, seperti bau ikan yang busuk. Mereka segera mengenali sosok tersebut sebagai roh Bambang yang telah tenggelam. Tapi ada yang lebih menakutkan, sosok tersebut tidak sendirian. Di sekitarnya tampak bayangan besar, seperti makhluk lain yang datang dari laut, berwajah rusak dan dengan tubuh yang dipenuhi lumut laut. Mereka percaya bahwa itu adalah Gerandong, makhluk halus yang muncul dari laut untuk menghukum mereka yang tidak menghormati laut. Sejak kejadian itu, warung makan di dekat pantai tersebut selalu dipenuhi oleh bau amis yang aneh, dan beberapa nelayan melaporkan mengalami gangguan saat melaut, seperti ombak yang datang tiba-tiba atau perahu yang bergerak sendiri. Masyarakat setempat mulai percaya bahwa Gerandong hadir sebagai bentuk peringatan bagi mereka yang melupakan pentingnya menghormati laut. Di sebuah warung seafood yang terletak di pesisir Bali, ada cerita tentang seorang pemilik warung bernama Pak Wayan yang terkenal dengan hidangan ikan segarnya. Warungnya selalu ramai dikunjungi wisatawan dan nelayan. Namun, pada suatu malam, warungnya mengalami kejadian aneh. Setiap kali pelanggan memesan makanan laut dan tidak menghabiskannya, makanan tersebut hilang atau berpindah tempat tanpa alasan yang jelas. Pada suatu malam, setelah seorang turis makan dan meninggalkan sebagian besar makanannya di meja, Pak Wayan pergi untuk membersihkan meja. Ketika ia kembali ke dapur, ia mendengar suara aneh yang datang dari arah laut. Ketika ia menoleh keluar, ia melihat sebuah sosok yang muncul dari laut. Wajahnya terlihat seperti seorang wanita, tetapi tubuhnya dipenuhi lumut dan berbau amis seperti ikan busuk. Tanpa diduga, sosok tersebut mencuri makanan laut yang terbuang di meja dan membawa makanan itu kembali ke laut. Pak Wayan yang ketakutan berlari keluar dan menceritakan kejadian itu pada beberapa orang yang ada di warung. Mereka kemudian percaya bahwa itu adalah Gerandong yang datang untuk menghukum orang-orang yang tidak menghargai makanan laut dan membuangnya begitu saja.
Sejak kejadian itu, Pak Wayan mulai lebih menghargai setiap makanan yang ia sajikan dan mengingatkan pelanggannya untuk tidak membuang makanan, karena ia percaya bahwa Grandong akan datang lagi jika mereka tidak menghormati makanan laut yang dihasilkan dari laut. Di sebuah desa nelayan di pesisir Sumatera, ada seorang nelayan tua bernama Pak Samad yang sudah lama hidup dari hasil laut. Pak Samad dikenal sebagai seorang yang sangat bijaksana dalam menjaga kelestarian alam. Suatu hari, saat ia sedang melaut di tengah laut, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Tak lama kemudian, ia merasakan perahu kecilnya berguncang hebat. Air laut tiba-tiba menjadi gelap, dan suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya. Ia merasa ketakutan, tetapi ia tetap berusaha mengendalikan perahunya. Saat ia pulang ke desa, ia berhenti di warung makan yang biasa ia kunjungi. Di sana, ia menceritakan pengalamannya kepada pemilik warung, seorang wanita muda bernama Ibu Siti. Ibu Siti yang mendengarnya tampak cemas, karena beberapa hari sebelumnya ia juga mengalami gangguan serupa di warungnya. Setiap kali makanan laut dibiarkan terbuka atau terbuang, aroma amis yang kuat akan memenuhi ruangan, dan para pelanggan merasa sangat tidak nyaman. Ibu Siti kemudian menceritakan tentang Grandong, makhluk laut yang dikatakan datang untuk mengingatkan mereka yang tidak menghormati laut atau yang tidak memperlakukan makanan laut dengan baik. Pak Samad, yang sudah lama hidup di laut, percaya bahwa Grandong adalah simbol dari alam yang memberi peringatan kepada manusia untuk lebih menghargai apa yang mereka ambil dari laut. Sejak saat itu, Ibu Siti dan Pak Samad bersama-sama mengedukasi masyarakat sekitar untuk tidak membuang makanan laut dan lebih menghargai hasil laut. Mereka percaya bahwa dengan menghormati laut dan isinya, Grandong tidak akan datang mengganggu mereka lagi. Sebagian besar cerita tentang Grandong berkisar pada pengingat akan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam, khususnya laut. Ketika seseorang gagal untuk menghormati laut, Grandong hadir sebagai bentuk peringatan. Apakah ada cerita khusus yang pernah Anda dengar tentang Grandong di daerah Anda?